Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Maka setelah kita masuk kepada perkara-perkara usul, pertama, kewajiban bagi kita untuk taharrau masuknya kapan bulan Ramadan. Dan yang kedua, kita telah mengetahui bahwa asal dari satu bulan hanya 29 hari. Dan perkara yang ketiga, usul dari kita mengetahui masuknya bulan Ramadan dengan dua perkara. Ima terlihat hilal di malam ke-30, ima dengan menggenapkan bulan ini menjadi 30 hari jika tidak terlihat hilal. Inilah dari tiga usul kaidah dalam permasalahan melihat hilal dan taharrau masuknya bulan Ramadan. Kemudian pada kesempatan di khutbah yang kedua ini, di sana ada the big question tentang melihat hilal ataupun new moon, bulan baru. Maka apakah dari hadis-hadis tadi kita ini mempunyai kelompok, kita ini mempunyai hizb, kita ini mempunyai ormas-ormas tertentu, kita mempunyai alat, mampu untuk membeli alat, dan kita mampu untuk melihat hilal. Maka bagaimana kalau kita melihat hilal sendiri? Ternyata terlihat hilal esok, kemudian ternyata diumumkan oleh pemerintah esoknya. Maka bagaimana kita, apakah besok berpuasa atau mengikuti puasa di hari Ahad misalnya, jika pemerintah memutuskan hari Ahad, atau harus besok hari Sabtu? Maka ya ibadallah, permasalahan seperti ini permasalahan yang telah datang sunnahnya, bahwa penetapan masuknya puasa dan penetapan masuknya bulan Syawal berbuka dari puasa, dan penetapan melaksanakan sembelihan hewan di Idul Adha, semuanya kembali kepada pemerintah kita. Semuanya kembali kepada kaum muslimin yang semuanya melaksanakan puasa di negeri tersebut sesuai dengan bimbingan pemerintah mereka. Sehingga ajaran Islam tidak menginginkan menyelisihi dari pemerintahnya. Sehingga di pemerintah besok melaksanakan puasa, di sana ada ormas, di sana ada hizb, kelompok, partai yang berpuasa esoknya. Atau puasa ditentukan oleh pemerintah hari Ahad, di sana ada ormas yang sudah memproklamirkan bahwa besok hari Sabtu mulai dari sekarang. Padahal hilal aja belum terlihat. Nanti malam diumumkan dari kemarin, pokoknya kelompok kita hari Sabtu. Terserah pemerintah mau hari Sabtu, pemerintah mau hari Ahad, pokoknya kita, ormas kita hari Sabtu. Hilal kapan dilihat? Sebelum hari Jumat sudah diumumkan misalnya. Maka alhasil telah datang hadis barakallahu fikum, tanpa kita ribut, tanpa kita harus menyelisihi pemerintah, tanpa kita harus mendahulukan ormas, partai, golongan kita, kelompok kita, hizb kita. Tidak. Telah datang ucapan Nabi, cukup ucapan Nabi adalah segalanya daripada ucapan pemimpin-pemimpin ormas kita. Ucapan Nabi lebih didahulukan dari pemimpin-pemimpin ormas yang ada. Maka ucapan Nabi telah datang dari dua sahabat. Yang pertama datang dari Abi Hurairah, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Utsman ibni Muhammad, dari Sa'id Al-Maqburi, dari Abi Hurairah. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Sumu yauma yasumunan nas wa aftiru yauma yuftirunan nas wa dahau yauma yudahunan nas."
Berkata Nabi kita, berpuasalah seperti kaum muslimin di tempat kalian berpuasa antara rakyat dengan pemerintahnya di dalam suatu negeri tersebut. Dan berbukalah dari puasa, maknanya berlebaranlah, Idul Fitri lah, bersama Idul Fitrinya manusia di daerah kalian, bersama pemerintah dan rakyatnya. Dan menyembelih sembelihan kalian di hari Idul Akbar, Idul Adha, Yaumun Nahar, hari sembelihan, pada hari-hari sembelihan yang telah ditentukan oleh kaum muslimin bersama kalian antara rakyat dengan pemerintahnya. Hadis ini barakallahu fikum sanadnya hasan. Karena Utsman ibnu Muhammad rawi yang saduq hasanul hadis. Adapun Sa'id al-Maqburi imam thiqah dan Abu Hurairah seorang sahabi. Maka Imam At-Tirmidzi telah menghukumi hadis ini hada haditsun hasanun gharib. Hadis ini adalah hadis yang hasanun gharib, dan kalimat hasanun gharib dimutlakkan kepada hadis hasan lidati. Maka oleh sebab itu telah disahihkan hadis ini. Selain itu juga oleh Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah. Dan hadis ini pun telah datang dari jalan yang lain, dari sahabat yang lain, dari Aisyah, yang mana sanadnya dikeluarkan oleh Imam Abi Daud, yang mana dari Aisyah disebutkan perawi dari Urwah ibnu Zubair dari Aisyah, dan perawi dari Urwah ibnu Zubair di sini adalah rawi yang dhaif. Maka dari dua jalan, dari Aisyah yang dhaif dan dari Abi Hurairah yang hasan, bisa naik hadis ini kepada derajat jayyid ataupun di atas dari saduq hasanul hadis, dan di bawah dari derajat sahih li ghairih. Maka hadis ini bisa diamalkan. Dari hadis ini menjadi pendalilan bahwa dari sunnah Nabi menyatakan, puasalah kalian kaum muslimin bersama kaum muslimin yang lainnya dalam suatu negeri berpuasa. Diperintahkan puasa, kata Nabi, bersama kaum muslimin. Kaum muslimin di Indonesia mempunyai pemerintah NKRI tercinta, yang mana pemerintah kita memberikan kedaulatan kepada para MUI untuk melihat hilal pada malam ini dan untuk merapatkan sidang itsbat pada malam ini. Maka itulah mereka dari ucapan Nabi, sumu yauma yasumunan nas, berpuasalah kalian seperti berpuasanya kaum muslimin dalam suatu negeri. Maka kita menunggu pihak pemerintah. Jika terlihat malam ini, besok puasa diumumkan, kita berpuasa. Jika sidang itsbat mengatakan memang negara kita adalah negara ekuator khatulistiwa, tidak terlihat di berbagai titik, meski di Saudiyah masuk pada malam ini, meski di Sudan, di Mesir, di Yaman terlihat hilal, namun Indonesia mempunyai wilayah sendiri dan tidak terlihat hilal, maka ucapan Nabi, sumu yauma yasumunan nas, berpuasalah kalian sesuai manusia berpuasa bersama kalian. Wa aftiru yauma yuftirunan nas, dan berbukalah masuk kepada Id Syawal bersama pemerintah dan kaum muslimin. Hadis ini sahih kami sebutkan tadi, dan hadis ini adalah terapi bagi permasalahan mereka orang-orang yang sibuk dan ribut mengurusi masuknya hilal, mengedepankan partai-partai mereka. Maka kami nasihati kepada para partai, pada ketua ormas dan yang lainnya, ittaqullah, agar kalian takut kepada Allah. Apakah kalian tidak tahu kepada hadis Abi Hurairah dan Aisyah ini yang derajatnya jayyid, bahwa puasalah kalian bersama pemerintah kalian, bersama kaum muslimin. Kenapa kalian sekarang lebih ngotot? Pemimpin cabang, pemimpin pusat partai kita mengatakan, bahkan dari hari Kamis ataupun hari Jumat,
belum melihat hilal di malamnya, kita puasa hari Sabtu atau kita puasa hari Ahad. Kenapa mesti mengikuti pemimpin partai? Kenapa mesti mengikuti pemimpin hizb, ormas dan yang lainnya? Bukanlah Allah berfirman di dalam ayat Al-Qur'an, "Wa ma ataakumur rasul fakhudhuh." Dari apa-apa yang datang dari Rasul, ambillah. Dan begitupun ucapan Nabi kita, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Maka apakah tidak takut kepada ayat yang mengerikan ini? Hati-hati, beware, caution bagi kalian yang menyelisihi sunnah-sunnahku, di mana kalian akan diberikan adab di dunia dan dijadikan fitnah di hati kalian dan adab di hari akhirah. Tidak takut kepada ayat ini menyelisihi sunnah, dan tidak takut kepada ayat yang ketiga, wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Di dalam ayat ini disebutkan, barang siapa yang menyelisihi Nabi setelah datang sunnah yang nyata di hadis tadi, puasalah kalian bersama kaum muslimin dan pemerintahnya berpuasa. Di sini ribut, mendahulukan daripada ketua partainya, mendahulukan daripada ketua ormasnya, terserah. Menyelisihi dengan pemerintah atau tidak, yang penting dari pusat, dari Jakarta. Maaf Pak, dari pusat, dari Jakarta, pimpinan pusat Jakarta. Kita pun dari negeri NKRI tercinta, MUI Jakarta juga Pak, sama. Alhasil, ini lain. Kita punya spesifik lagi. Ormas fulan, ormas anu, ormas bla bla bla, itu lebih didahulukan daripada pemerintah yang ada. Maka menyelisihi sunnah Nabi, jika ini dibiarkan, berapa dari ormas, berapa dari kelompok, berapa dari hizb, berapa dari partai, berapa dari mereka yang mengatakan kelompok kaum muslimin, maka akan beraneka ragam jika dibiarkan. Di antara mereka ada yang puasa mungkin hari ini. Hari ini puasa. Dan ada yang berpuasa mungkin kemarin hari Kamis. Wallahu alam bagaimana hitungannya. Dan ada yang berpuasa hari Sabtu besok. Dan ada yang berpuasa hari Ahad. Dan mungkin jika kita biarkan ada yang berpuasa di hari Senin. Maka semuanya akan mendahulukan ketua partai mereka, mendahulukan anjuran dari pimpinan pusat dan cabang mereka. Maka alhamdulillah, kita seorang muslim, maka panutan kita Nabi Muhammad, seperti di dalam hadis Jabir dari Abi Hurairah, dari Jabir dari Muslim, khairul huda hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka sebaik-baiknya petunjuk yang kita ikuti adalah petunjuk Nabi, bukan petunjuk ketua cabang, petunjuk ketua partai. Maka alhamdulillah, Nabi telah menjelaskan kita berpuasa dengan pemerintah. Maka selain itu kita tutup khutbah ini dengan keyakinan bahwa kita berpuasa dan berbuka puasa dan menyembelih sembelihan di Idul Adha mengikuti pemerintah, ini adalah jalan yang baik dan benar. Sesuai dengan hadis tadi, sumu yauma yasumunan nas, kita berpuasa dengan pemerintah kita. Selain itu di sana ada adillah yang memerintahkan kita untuk taat kepada pemerintah kita. Maka Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, atii'u Allah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan pemerintah kalian. Dan taat kita kepada pemerintah sesuai ucapan Nabi tadi. Disebutkan puasa mengikuti pemerintah. Maka kewajiban ayat tadi sesuai dengan sunnah Nabi. Mau apa lagi? Dan bahkan telah ditafsirkan ayat ini wa ulil amri minkum, dan taatilah ulil amri telah didefinisikan oleh Nabi itu sendiri bahwa makna ulil amri bisa kepada para ulama, dan ini tafsir para salaf, dan yang lebih datang hadisnya lebih kuat para umara, para pemimpin kita.
mulai dari Pak Jokowi yang memerintahkan kepada ketua MUI dan para staf MUI yang menyebarkan pada malam ini para penilik hilal di berbagai titik di Indonesia, dari pantai-pantai di Indonesia, maka alhamdulillah mereka telah mempunyai tugas masing-masing dan mereka tidak akan menyia-nyiakan amanah ini. Dan kita kaum muslimin tidak usah capek-capek menandingi mereka. Ayo kita lihat hilal sendiri nanti malam. Orang sibuk sholat maghrib, dia kutak-kutik dengan kameranya melihat hilal. Wallahu alam naik gedung tingkat 10 atau bagaimana, yang jelas semuanya telah diatur bahwa dari sunnah kita mengikuti pemerintah kita. Maka kalimat ulil amri di dalam ayat ini telah ditafsirkan oleh Nabi sendiri. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah, man asani faqad asallah, wa man ata'ani faqad ata Allah, wa man ata'a amiri faqad ata'ani, faman asa amiri faqad asani. Berkata Nabi, bisa menjelaskan ayat tadi, wa ulil amri minkum, taatlah kepada pemimpin kalian. Apa pemimpin yang diinginkan? Pemerintah kita. Karena Nabi bersabda di hadis ini, barang siapa yang taat kepadaku berarti taat kepada Allah. Dan barang siapa yang taat kepada pemerintahku kaum muslimin, seperti kita taat kepada pemerintah yang ada dari Pak Jokowi dan staf-stafnya, maka kita taat kepada pemerintah kita. Kata Nabi, barang siapa yang taat kepada pemerintahku telah taat kepadaku. Dan ketaatan kepada kita pertanyaan besar, the big question. Taib, kepada mereka orang-orang yang tidak mau mentaati pemerintah, hanya taat kepada pimpinanmu saja, hanya taat kepada kepala partai kamu saja. Jika menyelisihi, misalnya besok tidak puasa, maknanya besok digenapkan, itu pemerintah kita mengatakan, dan kalian berpuasa besok, maka bolehkah kalian menyelisihi pemerintah sesuai dengan ayat tadi? Jawabnya tidak. Bahkan kalian harus taat kepada pemerintah selama pemerintah tidak menyelisihi syariat Islam. Maka telah datang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari berbagai sahabat, datang dari Ali, dari Imran ibnu Husain, dan juga datang dari Abi Hurairah. Saya hanya mengambil satu riwayat saja yang panjang ini, yang banyak ini dari Imran ibnu Husain. Maka diriwayatkan oleh Imran ibnu Husain dari jalan Ayub As-Sikhtiyani, yang mana dia imam muhaddis, dari Muhammad wa huwa ibnu Sirin, imam muhaddis, siqah, imam, dan dari Imran ibnu Husain, seorang sahabi. Berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk manusia, baik pemimpin negeri, baik suami, baik pemimpin dari berbagai pemimpin. Jika dia bermaksiat kepada Allah, menyelisihi aturan Allah dan Rasulnya, tidak boleh diselisihi. Maka mafhum al-mukhalafah di hadis yang sahih ini, maka jika kita mengikuti pemerintah kita, yang mana pemerintah kita mengikuti sunnah, seperti malam ini melaksanakan hilal, ru'yatil hilal, dan terlihat, maka besok Ramadan alhamdulillah mengikuti sunnah. Kemudian dilihat malam ini hilal dan ternyata mendung, tidak terlihat hilal, maka pemerintah mengikuti sunnah, fa'akmilul iddah 30 yauman, genapkan menjadi 30 hari, maka besok tidak puasa, tetapi hari Ahad puasa. Ini pun mengikuti sunnah. Maka dari hadis ini tidak ada ketaatan kepada pemerintah selama pemerintah menyelisihi syariat Islam. Maka mafhum al-mukhalafah seperti ayat tadi, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Maka barang siapa jika imam menyelisihi syariat, tidak taat kepadanya. Dan mafhum al-mukhalafah, jika pemerintah mengikuti syariat yang ditentukan bagaimana masuknya hilal, maka ikutilah. Dan yang terakhir, barakallahu fikum, permasalahan
keyakinan kita mengikuti pemerintah yang benar ini sesuai dengan bimbingan bagaimana masuknya bulan Ramadan ini, maka ini adalah keyakinan penyebab kita masuk kepada surga. Awas. Keyakinan kita mengikuti pemerintah, selama pemerintah mengikuti syariat, jangan diselisihi. Keyakinan kita justru taat kepada mereka, masuk kepada surga. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abi Umamah, yang mana sanadnya bertumpu kepada Muawiyah ibnu Saleh an Sulaim ibni Amir an Abi Umamah. Berkata Abu Umamah, berkata Nabi, "Ittaqu rabbakum wa sallu khamsakum wa sumu syahrakum wa addu zakata amwalikum wa ati'u dha amrikum tadkhulunal jannah rabbikum." Di hadis ini tegas, di Hajjatil Wada' Nabi bersabda, takwalah kalian kepada Allah, ibadahlah kalian kepada Allah, salatlah 5 waktu kalian, puasalah bulan Ramadan kalian, bayarlah zakat-zakat kalian. Di sini poinnya. Dan taatilah pemerintah-pemerintah kalian selama tidak mengajak kepada kemaksiatan, maka kalian akan masuk kepada surga-surga kalian. Poinnya di sini disebutkan puasa Ramadan dengan pemerintah yang wajib untuk berpuasa dan mentaati pemerintah adalah penyebab masuk surga. Hadis ini hadis yang hasan. Karena Muawiyah ibnu Saleh wa huwa ibnu Hudair saduq hasanul hadis, adapun Sulaim ibnu Amir rawi yang thiqah, maka hadis ini telah dihasankan oleh Imam At-Tirmidzi dan dihasankan oleh Syekh kami Muhaddits Muqbil Al-Wadi'i. Maka dari kesahihan hadis ini kita meyakini seyakin-yakinnya bahwa taat kita kepada pemerintah dalam masuknya bulan Ramadan, baik esok karena terlihat hilal atau esoknya dari hasil sidang isbat karena tidak melihat hilal, ada mendung. Nabi telah mengatakan fa in guma alaikum fa akmilul iddah. Jika mendung genapkan 30 hari. Maka dari sini kita mengikuti pemerintah penyebab masuk kepada surga. Kita ikuti pemerintah, keyakinan kita agar kita masuk kepada surga. Maka di sini pertanyaan besar kepada mereka para kelompok-kelompok partai, pada kelompok-kelompok ormas, agar kalian sadar di saat kalian menyelisihi pemerintah, padahal pemerintah melaksanakan isbat masuknya bulan Ramadan dan keluarnya, yakni dengan masuknya Syawal, dengan perkara yang sunnah dan kalian menyelisihinya. Pertanyaan besar bagi kalian, kalian menyelisihi pemerintah dengan melaksanakan puasa tidak sesuai dengan pemerintah, tetapi kalian melihat hilal sendiri, atau di antara mereka yang notabene katanya ngaku salafi, kita ikut Saudiyah, kita ikut Yaman, kita ikut negeri Arab, maka ini adalah juga dari kesalahan. Maka kita katakan kepada mereka, kalian yang ribut-ribut ikut pimpinan pusat, ikut kelompok partai, atau ikut Saudiyah dari beberapa kelompok yang notabene katanya ngaku salafi tapi berkiblat bukan kepada pemerintahnya tapi kepada pemerintah luar, pemerintah Saudiyah, kita katakan kepada mereka dengan tegas, kalian ingin masuk surga apa tidak? Oh iya, justru dengan melaksanakan demikian kita ingin masuk surga. Oh gitu. Alhamdulillah Nabi kita telah bersabda tadi di hadis Abi Umamah, masuklah kalian kepada surga karena ketaatan kalian kepada pemerintah kalian. Selesai. Di hadis Abi Hurairah juga yang hasan tadi dan Aisyah, sumu yauma yasumunan nas, waftiru yauma yuftirunan nas. Puasalah bersama pemerintah kalian. Sudah disunahkan seperti itu. Maka kita alhamdulillah tidak capek-capek waktu maghrib melihat hilal, tidak capek-capek nelpon ke Jakarta ke pemerintah pusat, cabang-cabang kita, kapan kita ini akan puasa wahai kepala partai?
Dan tidak usah capek-capek seperti yang notabene ngaku salafiyin, kiblatnya malah ke Saudiyah. Bagaimana Ustadz? Kapan kita berpuasa? Oh, nanti kita melihat sidang isbat pemerintah masyayikh Saudiyah sudah masuk apa belum? Kenapa harus seperti itu? Nabi mengatakan sumu yauma yasumunan nas. Nabi mengatakan wa ati'udha amrikum tadkhulunal jannah rabbikum. Maka alhamdulillah, jika kita ingin masuk kepada surga, taatilah pemerintah kita tanpa kita harus menyelisih mereka. As'alullahal karim rabbal arsyil adim an yahfadha biladana bilad Andalusia wa an yahfadha wa an yahdiya wulata amrina. Maka kita memohon kepada Allah agar Allah menjaga negara NKRI tercinta Indonesia dan menjaga pemimpin-pemimpin kita dari Pak Jokowi dan staf-stafnya agar selalu dibimbing oleh Allah dan diberikan hidayah. Karena manhaj Ahlussunnah kita mendoakan pemimpin-pemimpin kita. Manhaj Ahlussunnah kita tidak mengkritik di media sosial dan memburukkan di podium-podium dari pemerintah kita. Karena kebaikan mereka dari doa-doa kita, selama mereka istiqomah kepada jalan yang hak, maka kita sebagai rakyatnya pun menjadi baik. Maka Fudail ibnu Iyad berkata, jika aku mempunyai doa pamungkas yang pasti diijabahi, aku akan mendoakan khusus kepada pemerintahku agar diberikan hidayah oleh Allah. Karena jika baik pemerintah kita, baik kaum muslimin. Maka terakhir kita doakan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa aqimus shalah. Stau tarasu saw sufufakum sallu fi ni'alikum khaliful yahud. Salatlah dengan kalian dengan sendal-sendal kalian dan sepatu menyelisihi Yahud wa Nasara. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghni anhu maluhu wa ma kasab. Sayasli naran dzata lahab. Wa mara'atuhu hammalatal hatab. Wa mara'atuhu hammalatul hatab. Fi jidha hablum mim masad. Wa mara'atuhu hammalatul hatab. Fi jidha hablum mim masad. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Faja'alahum ka'asfim ma'kul.